Itu lagi apa? Enggak. Itu lagi video. Itu nggak sopan. Oh, tidak ada. Kau pakai kerudung? Itu cowok guys. Itu cowok. Cowok nggak pakai helm, mereka lewat terus kayak sentuh mama aku. Jadi ini bahaya sekali. Cewek itu harus punya suara juga. Kita bekerja sama-sama. Jadinya bagus, jadinya baik. Ganja apa? Marijuana. Ini ada banyak pisang buat ibu sama juga orang-orang di sini. Makasih Bu. Berarti sampai segini banjirnya? Kalau airnya sampai segini, kalau lumpurnya segini. Dong sayang monyu. Oh, aku kasihnya dikit banget. Wah. Selamat pagi guys. Assalamualaikum. Sekarang sudah jam 6 pagi dan hari ini aku bangun jam 4. Ini mungkin salah satu motivasi aku untuk bangun pagi-pagi. Ya, aku belum sehebat orang Indonesia bisa bangun setiap hari jam 5 pagi. Bisa udah cantik-cantik mandi-mandi gitu semuanya. Aku belum terbiasa. Seperti kalian sudah baca di title-nya, kita hari ini mau terbang ke Aceh. Aku benar-benar gak sabar banget untuk lihat Aceh. Dan kita sebenarnya pergi ke sana. Maaf ya guys, aku masih kayak agak ketiduran gitu. Kita pergi ke Aceh dan sebenarnya itu ada satu organisasi baik sekali di Jakarta namanya Dompet Duafa, dan mereka dengan ya Allah, aku sama Dompet Duafa mau berjalan ke Aceh, mau bantuin orang-orang. Soalnya seperti kalian semua tahu itu ada banjir. Kita pengen bantu di sana, pengen ngasih makan gitu aja. Masih belum bangun nih guys. Gimana? 2 jam tidur kelihatan gak sih? Aku rasanya kayak ya udah. Oke guys, jadi ini adalah outfit of the day. Ini adalah outfit aku untuk pergi ke kota Aceh. Kalian juga semua tahu itu di kota Aceh sangat dipraktek agama Islam dengan baik. Aku juga pakai rok panjang, pakai semuanya ketutupan. Sama juga, aku nggak tahu sih. Sebenarnya banyak orang bilang kalau kita ke Aceh kita harus pakai kerudung. Aku juga penasaran banget apakah itu benar. Kita memang harus pakai kerudung atau enggak. Banyak sekali orang bilang kayak gitu. Jadi aku bawain juga kerudung. Si Barbie jadi anak soleha guys. Wow. Nah kayak gini, yang simpel-simpel aja. Bismillah ya guys. Pokoknya pas aku searching di YouTube turis pergi ke Aceh, nggak ada satu cewek pun pergi ke Aceh, apalagi bule. Oh ya, kita jadi pertama bule turis yang pergi ke Aceh dan kayaknya ngeblog di sana. Oh ya guys, jadi kita bukan cuma ke Aceh doang, tapi kita 3 hari ke Aceh sama 1 hari ke Medan. Dan aku juga penasaran banget pergi ke Medan karena aku tahu banyak dari kalian itu dari Medan, jadi aku pengen banget cobain makanan dari Medan, khas Medan. Dan aku tahu di sana juga pakai kata-kata agak lebih kasar. Tapi ada banyak orang Indonesia yang bilang orang Medan itu kasar. Tapi itu enggak beneran. Itu enggak jujur. Sebenarnya itu logatnya aja yang kasar. Jadi mereka pakai kayak kau nih gitu. Kayak di Malaysia. Tapi biasanya mereka baik. Cuman mungkin agak bahasanya kurang lembut kayak Sunda gitu. Tapi lebih ke... Ngerti kan? Ya udah guys, kita tunggu dulu teman kita dan yuk kita berangkat. Ini adalah sarapan aku. Ada nasi, ayam, sama ini apa namanya? Daun singkong sama sambal dan bonteng tentunya, sama kopi. Bener-bener orang Indonesia bos. Ya makan dulu sebelum berangkat. Habis itu kita mau ke pesawat. Oke guys, ternyata aku juga baru aja mulai ngomong sama tim dari Dompet Duafa. Halo. Halo. Dengan Mas siapa? Dengan Yakub. Yakub? Dia jurnalis liputan 6.
Oh ya, aku juga kayak agak takut pergi ke Aceh soalnya banyak orang bilang itu menakutkan sekali gitu. Oh enggak. Enggak? Di Aceh itu ramah-ramah kok. Ramah-ramah. Insya Allah, nah, Oh, itu Aceh ramah. oke. Takut kayak misalnya kalau misalnya rambutnya dikit kelihatan kayak gitu, enggak? Oh enggak. Asal kita pakai apa menutup rambut, pakai jilbab, Oke. aman. Oke, sip. Bismillah ya guys, kita sebentar lagi mau terbang. Ikut juga ya, Iya, guys? saya ikut. Siap. Sama ibu. Di sini nggak ada satu cewek pun yang nggak pakai kerudung. Was on my way, I was almost there. Masjid Bendera guys. Monkeys, they all read, now appearing nowhere. Tadi aku pengennya pakai, tapi nggak jadi. Tadi katanya nggak usah. Wah. Ini dekat sekali sama airport ya. Perampung Garis. Apa Jo? Itu yang ini. Tapi kayak Sunda ya, ayam Sunda. Bumbunya beda. Oh, Cobain bumbunya beda. Oh ya udah. Oke, coba ya. Sambal ganja. Sambil ganjar. Ganja. Oh, ganja. Oh. Ini jus bonteng ya. Manis. Tahu nggak ganja? Ganja apa? Marijuana. Tapi bukan. Oh, bukan. Kata orang kayak ketagihannya seperti Oh, oke. Tapi pernah cobain nggak? Wah, ini Ini daging. oh daging. Dia rasanya asin kok namanya. Oh, asem. Ini rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di sini ada daging, pakai nasi. Oh, yang ini enak banget. Asam. Sambal gajah kayak lagi ganja kayak lagi ngerokok. Kayak surga ya. Oke, coba ya. Nggak terlalu pedas ya. Oke guys, kita sudah sampai ke Masjid Raya, masjid paling terkenal di kota Aceh, Indonesia. Dan seperti kalian semua tahu, kalau nggak salah 2004, 20 tahun lalu sekitarnya, itu ada tsunami dan itu semuanya hancur kecuali masjid ini. Jadi ini adalah salah satu masjid paling terkenal dan paling unik untuk didatangi turis atau datangi orang-orang yang pergi ke Aceh gitu. Dan sekarang kita sudah sampai dan ayo kita masuk. Dan mereka juga baik sekali, katanya mereka juga tawarin baju untuk diganti. Aku kayak baru nyadar orang-orang bener ngomong kayak orang Melayu di sini. Sama juga itu panas banget. Tadi aku tanya perlu nggak lepas kaos kaki. Ternyata katanya gak usah lepas kaos kaki. Alhamdulillah saya tidak buka. Soalnya di panas banget, udah kerasanya. Waduh panas banget, aku nggak bisa lihat ke kamera. Mataharinya itu bersinar banget guys. Tapi cantik banget. Aduh panas banget. I don't know if I can find my way out. Itu arsiteknya benar-benar kayak putih gitu. Kayak dekorasinya cantik banget. Dan ini memang dari dulu nggak ubah-ubah kalau nggak salah. Cantik banget sih guys. Cantik banget. Ibu aku juga datang. Halo, assalamualaikum. How do you like the mosque? It's very beautiful. It's absolutely beautiful. Now I understand why so many people talk about it a lot because it's one last building standing in 2004, if I'm not mistaken, right? Yeah, I was also mentioning in the video. I don't know if it's 2004. 2004, yeah. I think 2004.
But definitely, if you guys around, take a look. Ya. But be careful. You have to be dressed Ya, properly. harus semuanya, tapi kayaknya semua masjid sih harus sopan-sopan pakainya. Tapi aku juga kayak kaget, mereka sangat baik. Mereka bilang, oh nggak apa-apa. Soalnya aku nggak ada, maaf ya guys, mungkin orang yang bisa pintar pakai kerudung bisa komen ya. Soalnya aku orangnya, aku nggak pintar bisa bikin kerudung. Kalau aku selalu bikin kerudung itu selalu lepas kayak gini, jadinya agak kurang ya. Tapi mereka baik banget, mereka bilang nggak apa-apa, boleh masuk aja, silahkan. Aku nyadar di Aceh itu logatnya bener-bener kayak orang Melayu gitu, kayak ada gitu ya. Everything is going uptight. Ini masjid. Yang tadi Oh, masjid sudah berapa lama ya? udah tahun 19 berapa gitu, 1950-an. Ah, masih zaman Belanda? Zaman Belanda. Belanda masih datang ke sini. Peralatan dapur tradisional Aceh. Tapi kayaknya mirip yang Indonesia juga ya. Yang biasa Indonesia pakai. Tapi unik banget sih, unik. The spices are real. Oh, The spices. really? Yeah, it's real. Oh, I can take? Yeah, you can smell. It's real I think it's cinnamon. Yeah. Sugar. Oh, ya like the normal spices lah. Ya, it's clove. Oh, oke. Cengkeh. Ini kapulaga kayaknya. Oh, biasanya semua orang Indonesia pasti punya rempah-rempah Iya, kayak di rumah. Biasanya Iya. buat masak rendang. Kurma, itu gara-gara si kurma ini kuku saya selalu kuning. Bukan kurma, Oh, ini bukan kurma. kunyit. Oh, kunyit. Oh, gara-gara kunyit itu Iya. jadi kuku saya kuning kalau habis makan makan pakai tangan. Kalau dari rumahnya kayak gini gimana? Bagus sih, bagus. Cuman kayaknya aku pernah coba masak dalam si kayak gini. Aku pernah coba masak tapi panas banget. Habis itu perlu mandi. Soalnya itu kan apinya langsung ke muka. muka Iya. This Rumah Aceh was founded by a Dutchman in Aceh. It was a pavilion here, and then Stem Sauce decided to bring this pavilion to the colonial exhibition in Semarang in 1914 at the time. This Rumah Aceh won 4 golds, 11 silvers, and 3 bronzes at the time. And then got recognition at the time. After that event, this Rumah Aceh, the Aceh traditional house, brought back to Aceh, especially in Kutaraja at the time. Okay. In 1915. Oh, so after 1 year only. Yeah, after 1 year only. So Nice. it could be a pavilion, yeah, something like the exhibition room, you know. So this Rumah Aceh belong to a Dutchman, not Acehnese. Especially this one. Oh. This is originally, so we just changed the rooftop. I see. So You see, this is a bit European design here. the wood was original, you know, from Semantuk. Yeah. And then these pillars under us, the pillars are 44, right? 44, and then it's totally different than the average traditional Rumah Aceh, you know. That's why. Apa kabar Bapak hari ini? Kaki. Kita semua doain semoga cepat pasti. Ibu juga untuk datang untuk support bapaknya? Oh, oke. Berarti di rumah khusus gitu ya? Saya dari Jakarta. Iya, tapi ini pertama kali datang ke Aceh, ternyata orang Aceh baik-baik ya. Oh, halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa namanya? Harmaini. Ya, saya Dasha, salam kenal. Bapak sudah berapa lama di sini? Oh, ini ibunya.
kurang lebih dalam setahun, tapi ada juga balik kembali lagi gitu. Lagipun kemarin itu kami pun kebanjiran rumah kami. Oh iya. Barang-barang elektronik sampai sekarang belum boleh dipakai. Hari ini kita datang juga untuk semuanya direkam. Nanti insya Allah dibantu juga sama orang-orang. Alhamdulillah. Tapi makanya ada shelter ini untuk Ya, datang. alhamdulillah dengan center ini kami membantu dalam maksudnya dalam kami berobat. Ada ambulan lagi yang antar jemput. Kami kan di sini nggak ada cari uang. Suami sakit, istri sakit, anak pun sakit kan. Jadi alhamdulillah membantu sekali dengan rumah singgah. Kalau nggak ada rumah singgah kami nggak tahu. Apalagi sini kami disediakan beras, minyak, telur. Sangat membantu kami. Iya, berarti kalau masuk ke sini itu memang ada Bapak sakit dari si banjirnya. Belum banjir, bapak sakit. Oh, Bapak sakit udah lama. Terus 9 tahun. Ya Allah, semoga Bapak cepat sembuh ya. Kita semua doakan semoga cepat sembuh ya. Masih dari mana? Oh saya, Jerman. Jerman. Iya. Tapi sudah lama di Indonesia. Bisa mungkin buat room tour di sini? Boleh. Ya? Dari luar dari sini. Oke. Kamar 1 ya? Ini kan kamar saya, Bu. Anak saya pun sakit di dalam. Iya. Ini kamar saya, Bu. Masa ya? Ini anaknya ya? Ini sakit ya. Ini kamar nomor 2, Bu. Halo, assalamualaikum. Ya, berarti ada beberapa keluarga gitu ya? Iya. Ini yang kamar yang Ibu tadi. Di sini disediakan. Berarti 2 keluarga ya? 3. Oh, 3. Satu di rumah sakit ini. Oh ya. Yang lagi dirawat ini. Kami di sini disediakan seperti beras ini, gas. Kami nggak perlu beli dengan semua peralatan masak. Sekaligus ini kulkasnya. Iya. Mesin cucinya pun ada, Bu. Oh iya. Itulah alhamdulillah sekali dapat rumah singgah seperti ini kan. Semua harus dibuat langsung sendiri sama ibu? Atau? Bukan, yang sediakan dari yang kantor. sediakan, memang cuci. Cuci sendiri, masing-masing cuci sendiri. Oh, masing-masing keluarganya masing. Oh, kalau ibu bisa nggak ajarin saya mungkin sedikit kata-kata dalam bahasa Aceh? Kali baju, Bu. Udah makan. Kali baju bu, Kali baju, Bu. kali baju bun, Kali baju, Bu. kali baju bu. Pandai. Pandai. Oh iya, sama kita bawa juga sedikit buah-buah. Ya, makasih alhamdulillah. Ini ada banyak pisang buat ibu sama juga orang-orang di sini. Makasih, Bu. Iya, Makasih, sama-sama. alhamdulillah. Semoga ibu-ibunya sehat semua. Mudah Amin. rezeki. Ya, insyaallah semoga ibu juga dan semua di sini cepat sembuh ya. Amin. Udah punya suami. Insyaallah. Insyaallah. Kami nanti sini. Oh iya, pasti. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Saya mau tanya, ini dompet duafa dari Aceh ya? Iya, ini dompet duafa Aceh. Kita sedang berada di shelter Sehati Dompet Duafa Aceh. Sehati dompet duafa Aceh. Alhamdulillah banget saya melihat di sini kebaikan dari dompet duafa udah tersediakan tempat khusus untuk orang-orang yang sedang bersakit. Mau tanya ini program apa sih sebenarnya? Ini program rumah singgah yang kita fasilitasi sudah berjalan 3 tahun. Sekarang ini kita lihat kasusnya itu banyak pasien-pasien duafa yang dari daerah pengen berobat ke Banda Aceh, kendalanya di biaya. Makanya dari itu kita siapkan rumah sekaligus dengan bahan makanan pokok. Jadi mereka bisa masak sendiri. Apa yang menjadi motivasi untuk membangun rumah memang di Aceh gitu? Kita banyak ngelihat pasien-pasien berobat di rumah sakit Zainal Abidin itu tidurnya di Selasa di luar rumah sakit. Karena memang kontrol ulang setiap 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Jadi maka dari itu kita coba inisiasi adanya program rumah singgah ini. Terus kadang itu misalnya ada juga ibu ceritain waktu banjir, itu kan rumahnya kebanjir jadi nggak punya tempat tidur ya? Salah satunya yang tinggal di sini itu salah satu korban banjir. Nah, tapi dia juga sedang berobat di sini di Banda Aceh. Puji Tuhan bisa berobat di sini gitu ya.
Alhamdulillah memang berkat donatur-donatur juga, banyak donatur-donatur yang memang memberikan sedekahnya, infaknya ke sini, sehingga rumah singgah ini masih tetap terus berjalan sampai sekarang ini. Oke. Nah sekarang itu mau minta juga untuk orang-orang berdonasi ya? Iya, yang mau berdonasi mungkin bisa langsung ke rumah singgah Dompet Duafa yang berada di Lambu, atau bisa menghubungi Dompet Duafa Aceh di Instagram atau via WhatsApp. Gitu. Baik. Terima kasih ya Bang. The water is rising over me. The water is rising. It's coming, I'm reaching out, I'm reaching out. Oke, jadi ini kamarnya. Namanya Grand Arabia guys. Benar Arabia. Dan juga dari desainnya benar-benar Arabic banget. Tapi bagus sih, bagus. Aku tidur bersama ibu aku. Guys, sekarang kita sudah ada di rest area dan kita berhenti dulu soalnya kita mau ke toilet. Dan aku sudah pakai baju dari organisasi itu yang juga bantu untuk daerah Sumatera, Aceh. Dan guys, kalian tahu nggak sih di rest area ini ada masjid. Jadi seperti kalian semua lihat kemarin itu di bendera itu ada masjid, di mana-mana ada masjid, dan di rest area juga ada masjid. Sebentar aku liatin ya. Wah, mataharinya hari ini ada banyak nih guys. Ada masjid guys di rest area. Benar-benar luar biasa ya. Yuk kita on the way. Kita mau pergi. Berarti sampai segini ya banjirnya? Iya, airnya sampai segini, kalau lumpurnya segini gitu kan. Aku sayang kamu dalam bahasa Aceh apa? Lung, coba satu. Lung sayang monyu. Kakak ditanya siapa namanya? Apa? Ditanya siapa namanya? Derby. Boleh Derby ya? Berbi pulang. Derby. Dadah. Dah. Nah, ini dia, kita sudah sampai ke tempat di mana Dompet Duafa bersediakan 63 rumah untuk sementara, dan lihat mereka semua cantik-cantik berwarna hijau, dan ya semoga warga Aceh nggak jadi kepanasan dan bisa tinggal di sini. Oke guys, sekarang kita mau cobain warkop sate Tubaka di Aceh. Dan ternyata mereka punya bonteng yang sangat-sangat besar nih guys. Ini buat rujak? Oh bukan. Oh, kirain buat rujak. Sekarang kita mau cobain sate kayaknya. Gas. Oke guys, sekarang kita stop dulu. Kita dapat jus bonteng kayaknya. Oh ya, terima kasih ya. Itu sama ini jus bonteng. Oh, manis banget. Manis sekali. Ini guys, kita dapat bonteng banyak. Rasanya lebih keras ya ini. Sama kita mau makan sate. Yuk guys, makan. Wah, saya di sini lihat banyak banget kambing ya. Ya, Ini punya Mas Agus. ya. Wah, berapa kambing ya ada di sini? Kalau dikurang 250. 250 di sini aja. Rencananya biasanya itu penyembelihan. Ya, penyembelihan untuk kurban. Iya. Ya, di hari raya Idul Adha. Mungkin boleh aku tanya-tanya sama Dompet Duafa juga? Halo. Halo. Ini Dompet Duafa dari Aceh ya? Berarti sedang berbantu untuk kurban sebulan lagi. Kayak gimana ya bantuannya? Untuk di Aceh Utara sendiri, kita bermitra dengan Sultan Muda Farm.
Jadi di sini kita ngambil stok untuk kurban nanti. Jadi ada kambing, ada domba yang di sini nanti akan didistribusikan di area-area yang mana berdampak banjir kemarin. Jadi Dompet Duafa sendiri akan fokus ke wilayah-wilayah yang memang kurbannya sedikit. Mau tanya nih, soalnya kayaknya banyak orang penasaran, itu sakit nggak sih buat dombanya atau buat kambingnya waktu penyembelihan? Oh ya, penyembelihan. Penyembelihan. Ya. Insya Allah tidak sakit karena ada tekniknya. Pisaunya juga harus tajam, itu udah harus sesuai syaratnya. Kemudian juga akan disembelih oleh tenaga yang profesional. Insya Allah hewan kurbannya juga tidak akan merasakan sakit. Oke, ini bagus ya, bagus banget, alhamdulillah. Boleh nggak diajarin gimana cara merawat domba sama kambing-kambingnya? Bisa ya? Oh, aku kasihnya dikit banget. Wah. Nah, makanya mirip kelinci. Hewan untuk kurban itu salah satunya harus memenuhi syarat. Seperti giginya, apakah hewan ini sehat atau enggak. Oh, cara cek kesehatannya dia gitu. Ya, kalau cara cek kesehatannya misalnya kita kasih makan ataupun kasih makan, dia makan dengan lahap. Dengan apa? Lahap. Lahap. Kayak ini gitu. Ya. Oh, kalau dia umur berapa ya? Kalau ini hampir 2 tahun ini. Oh, masih kecil ya? Kalau ini mau udah besar. Oh, udah besar ya? Umur daripada domba ini harus memenuhi syarat, mungkin di atas 1 tahun. Apalagi yang harus dicek? Seluruh badan dicek? Badannya memang harus dicek, harus perfect lah bisa bilang kan. Itu bisa dicek ya? Oh ya, Mas, sekuat ini untuk... Kalau sendiri nggak sanggup, ini besar. Oh yaudah. Hampir 26 kilo. Apa artinya? Ya, domba ini memenuhi syarat. Tapi dia juga lebih kecil dari yang sono. Oh, lucu banget, kayak bayi. Dia sakit nggak kayak gitu? Sakit ya? Oh, udah, boleh. Udah kan? Oke, aku sudah cek semuanya dan ternyata domba dan kambing-kambingnya semua sehat. Alhamdulillah semuanya bagus, dan untuk orang-orang pemirsa yang pengen juga ikut bantu, ayo dong kurban di Dompet Duafa untuk distribusi ke korban yang terdampak di banjir Aceh. Ayo semangat guys! Oke guys, jadi ini adalah kamar kita yang kedua, itu hotel kedua guys. Udah 5 jam perjalanannya untuk pergi ke hotel ini. Aku punya banyak banget culture shock yang aku pengen ceritain. Mungkin sekarang aku belum kuat ngomongnya di depan kamera, apalagi sekarang jam 23, jadi jam 11 malam. Takut salah ngomong juga, jadi kayak aku agak ngantuk, jadi mungkin aku akan tidur dulu. Besok kita masih ada di Aceh dan kita lihat-lihat dulu bagaimana semuanya. Nanti mungkin waktu aku akan ke Medan atau habis semua perjalanannya aku akan ceritain semua. Mungkin ini yang aku rasa sih, mungkin culture shock dari aku. Mungkin banyak orang-orang yang datang ke sini nggak dapat culture shock kayak gini, tapi ini hal yang aku mengalami ya guys. Oke, aku mau tidur dulu, jadi selamat tidur semuanya. Bahkan di toilet itu ada kerudung, ceweknya pakai kerudung sama cowoknya pakai topi waktu sholat dan jadi imam. Hello. Dan sekarang guys kita
on the way ke Medan, dan mungkin di Medan ada beberapa hal yang aku pengen ceritain di vlog ini. Bener-bener aku semua tuliskan, semua We need some oleh-oleh first. yes, kita harus cari oleh-oleh untuk teman-teman kita di Jakarta, apalagi kakak aku. Aku pengen bawain oleh-oleh untuk kakakku sama teman aku. Kita seperti orang Indonesia harus wajib bawain oleh-oleh. Oh itu dodolnya, dodolnya juga ada. Sama ada juga banyak kopi. Kayaknya kopi tuh terkenal banget ya di Aceh. Nah mama aku udah liatin. Oh ini luar biasa. Oh iya. So nice actually. Oh, you see there's written down Aceh. Wait. Yeah. Aceh. Wow. This is original Aceh honey. Oh, nice. I like honey. Should we get some honey? Yeah, why not? To put in tea, lemon tea. They have maybe cookies as well. Yum yum, green tea. Tapi kok aku rasa ya itu ada di semua tempat ya. Oh ini ada oleh-oleh dari Aceh. Olahan sambal. Ini mungkin buat teman aku orang Indonesia bagus nih. Oke guys, bentar ya. Kita mau cari oleh-oleh dulu. Takut pesawatnya mau terbang. Terus kita nggak sempet beli. Yuk, gas ke Medan. Oke guys, ini adalah kamar kita di Medan. Kita akhirnya sampai ke Medan. Dan di sini beda banget guys vibes-nya. Sama juga barusan kita ngobrol sama staffnya, beda banget di sini vibes-nya sama Aceh, jujur ya guys. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Tuh kamar mandi. Wah, kalian mungkin jarang ya lihat aku. Oi, kumaha ieu. Nah, oke guys, aku udah kelihatan capek banget, kayak keringetan di sini, muka aku kayak meledak gitu, bro. Nggak tahu sih guys, aku hitam semuanya. Oh, ini ada hair dryer, ada juga sikat gigi, toilet. Ya, oke guys, mungkin sekarang kita akan istirahat dulu. Mungkin kita akan pesan makanan karena hari ini aku kurang makan dan aku pengen cobain banget makanan Medan, kulineran Medan. Jadi mari kita pesan dan yuk. Mungkin hari ini kita istirahat, besok kita bisa explore sedikit lebih lagi. Gas. Istana Maimun. Istana. Ternyata di kota Medan itu nggak ada yang namanya kayak Braga di Bandung ya? Nggak ada. Berarti orang-orang nongkrong di mana ya? Misalnya kan di Jogja kan ada Jalan Marlboro, di Bandung ada Braga, Jakarta Sudirman. Di Medan nggak ada. Medan pesawat tapi dia malam. Oh malam. Oh ya udah. Paham bahasa Indonesia? Lumayan, masih suka belajar. Lahir di mana? Lahir di Jerman. Asli orang Jerman. Iya, Jerman. Mas, saya mau tanya, itu betul nggak sih orang Medan itu dianggap orang lain kasar? Bahasa vokal. Oh, bahasanya. Vokalnya agak gimana gitu kan? Ketimbang orang Jakarta kan agak halus ngomongnya kan. Iya. Berarti di sini pakai kau ya? Iya. Kau nih apa? Kalau di Jakarta kan lu katanya. Iya. Kalau di Medan kau katanya kan. Iya. Kalau bahasa Indonesia kamu gitu kan. Berarti Medan itu kayak Kalau bahasa Melayu? Bahasanya bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Cuman karena di bahasa Melayu itu di Medan ini banyak itu suku-sukunya. Oh, gitu. Suku Melayu, suku Batak. Batak-Bataknya pun banyak gitu kan, Batak Mandailing, Karo gitu. Bisa nggak ajarin beberapa kata dalam bahasa Medan? Bisa. Bisa apa? Apa kabar? Apa kabar kau gitu? Oh, sama aja. Sama aja. Kalau bahasa daerahnya banyak tuh daerah Batak kan gitu. Botak. Hah? Batak. Ah, Batak. Waduh kabar. Baru babar. Waduh kabar. Baru babar. Waduh Babar. Waduh kabar. Gitu. Ah, waduh kabar. Waduh kabar. Waduh kabar. Mandailing. Nah, ini guys Medan. Tapi nggak tahu sih ada kerajaan memang di sini. Yang boleh masuk nggak? Coba kita lihat. Oke guys, kita sudah sampai dan ternyata di sini itu bahasa Arab ya. Aku masih ngerti itu museum apa gimana? Ini museum apa? Apa ini museum? Hah? Guys, aku kurang ngerti bahasanya.
ini kayak gimana ya? Ini museum apa? Museum. Iya. Oh, tadi ada orang yang katanya di sini bener ada raja. Ada sultan di sini. Benar. Oh, yang asli? Asli. Oh, oke. Oh, berapa? 2 tiket masuk? 20.000. Kok ini tasnya mirip ya sama di Aceh yang kita lihat buat oleh-oleh ya? Yang itu. Ada baju buat dipakai, bisa foto-foto gitu ya. Banyak oleh-oleh buat dibeli, guys. Cuman yang aku kurang ngerti itu nggak ada tulisan buat baca, guys. Buat baca ini dari apa, dari mana. Jadi mungkin agak kebingung aku. I just mentioned to my mom that we're a bit confused because there are no instructions like who is who, what is happening, what is this museum about. Even we asked the taxi driver, what is the museum about? Is there a sultan? I don't understand. I do understand. Oh. This is a selling point. This is a marketing point. Wherever you go, in every corner you can buy something. Yeah. So there is actually not really something to see, but definitely something to spend your money on. But the thing is, like I already mentioned in the video, that those bags, they look exactly the same as in the Ole Ole Aceh airport. Exactly the same. Semuanya sama, guys. Pak, itu lagi apa? Nah, Itu lagi video. Please show what you filming. Itu nggak sopan. What you filming. Please show me what you filming. Tapi ini nggak sopan. Itu harus tanya dulu kalau misalnya mau rekam seseorang. Nggak sopan. Itu apa ya? Itu baju apa ya? Sewa baju ada Melayu. Oh, Melayu ya. Ada buat cewek juga? Ada. Oh. Tapi yang Malaysia, Melayu Malaysia sama Melayu Indonesia itu berbeda. Oh, berarti ini Melayu Indonesia? Ya. Boleh mungkin bisa lihat dulu bajunya? Ya, ke depan. Guys, kita mau cobain baju ini. Ada baju cowok. Oh, Terus corona yes to show. wah cantik banget. Malay sama Indo beda ya sama Malay-Malay? Ada Melayunya sama-sama Melayu. Oh, di Medan banyak orang Melayu? Banyak. Oh, oke. Harganya dimulai dari Rp50.000. Aha. Rp50.000 itu dia cuman baju sama rok aja. Mhm. Kalau yang standar Rp90.000 seperti ada itu. Oh, Rp90.000. Rp90.000 itu kayak udah. Kalau mau pakai sunting lagi kayak gini, lain lagi. Oke. Jadi semakin besar aksesoris, semakin banyak dia harganya. Oh, boleh yang paling banyak aksesoris? Boleh ini. Ini. Tapi nggak ada pasangan nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini. Boleh? Tapi mahal, nggak apa-apa. Berapa jadinya? Ada yang 500. Baik, boleh. Yang mana? Rosary? Yang pink ada nggak? Ada. Berapa? Untuk ini ada. Oke. Kalau yang ukuran pink, dia paling besar ukurannya L. Oh, oke. Iya ya. Ya buat saya aja. Berarti itu dulu kayak gini ya? Bajunya. Wah, kasihan cewek-cewek belum pakainya kayak gini. Jadi dicucuk-cucuk kepalanya. Suntingnya itu kalau yang sekarang kan bisa tempel. Kalau dulu tuh kayak yang Sunda punya. Oh, ke rambut. sakit banget ya dulu. Cuma dia ada pelindungnya juga. Biasanya orang berapa lama tahan pakai ini? Ada yang sampai pulang, kita kan tutup jam 6 tuh. Ada yang dari jam 12 sampai jam 3. 3 jam ya? Iya, ada yang dari Oke guys, ini bajunya yang Melayu Indo, jadi bukan Melayu-Melayu seperti
seperti udah Mbak Cantik bilang, untuk orang Melayu yang mungkin nonton vlog ini, coba komen apa perbedaannya, karena aku sendiri nggak tahu deh. Tapi wah, cantik banget ya guys. Bayangin aja cewek-cewek dulu, zaman dulu harus setiap hari pakai ini. Panas hari dan aku udah bikin banyak banget foto. Kalian bisa lihat semua foto di Instagram aku, Buli Barbie Official. Tapi kayaknya satu hal yang kurang, itu aku pakai kaos kaki. Itu kelihatan banget kaos kakinya. Coba komen menurut kalian, dari binatang 1 sampai 10 berapa ini? Kalau mama aku berapa? 100. 100. Kita hari ini nggak makan sama sekali. Itu hampir jam 6, mataharinya udah banyak mataharinya udah pergi, tapi kita belum makan nih guys. Jadi sebentar lagi kita mau ngasih outfitnya lagi. Dan untuk yang mau sewa di Kota Medan itu harganya 500.000 ya guys. Kayak lagi promosi ya. Itu harganya 500.000, tapi yang mau lebih soft, lebih pakai mahakota itu harganya 100.000 aja. Oke guys, kita sudah sampai ke Sun Plaza dan Can we eat something? kita mau cari makan dulu. Kenapa guys, kita sebenarnya pengen cari yang street food, tapi kita pengennya di bawah AC dikit karena tadi kita jalan banyak banget jam di bawah banyak matahari, jadi kita memutuskan untuk di AC-nya dulu. Look at this, look at this. Oh, itu Paris baguette. Mom, we have it in Jakarta as well. But now it's here. Yes. You know, Medan. it's just like 20 centimeters from your mouth. Yeah, it looks so Literally. good. Maybe we can come over here afterwards. We are always on. Oh my god, Belgian choco pistachio cake. Martabak royal slice cake. Wow. Tapi juga 70.000 harganya. Tahu nggak sih, waktu aku pertama kali aku cobain si Dubai Chewy yang bomb itu kan, tahu kan, yang ada pistachio di dalamnya. Gak enak banget anjir. Itu 70.000 satu, kayak besar gitu. Ada kakao di atas powdernya. Di dalamnya pistachio, sumpah gak enak banget anjir. Pistachionya kayak udah gak fresh lagi, asem gitu. Kakaonya gak enak banget. 70.000 lagi harganya. Kalau misalnya kue gitu, aku rela untuk bayar 70.000. Tapi kalau yang mochi yang kecil gitu pakai pistachio 70.000. Anjir lah, kita di mana? Kita di Jerman lagi. Nggak pantas. Tapi abis itu aku beli yang harganya 30.000 mochi yang ada pistachionya. Loh, kok enak? Apa yang pengen aku bilang itu bahwa tidak semua hal yang mahal itu lebih berkualitas. Tidak semua. Aku juga jujur harus bilang kayak gitu. Ya, kita mau lihat bajunya dulu. Itu sebelum mereka mati guys. Sebelum mereka mati semua. Oke guys, akhirnya. Waduh, kenapa nih rumput saya piring ini? Hah? Oke guys, akhirnya kita belanja sedikit baju. Dan ternyata si Sun Plaza itu nggak segede itu ya. Kalau dibanding Mall Jakarta. Dan Mall Bandung juga nggak segede itu. Dan nggak seramai itu, padahal hari ini hari Jumat. Sekarang alhamdulillah udah jam 9 hampir. Dan kita mau makan makanan Cina. Karena ternyata di Medan itu banyak banget makanan Cina dan orang-orang Cina. Jadi kita mau makan makanan Cina dulu. Kita pesan ayam, bebek. Mamaku pesan bir. Dia tuh kangen banget sama Jerman. Bir. Aku orangnya nggak doyan sih. Nggak tahu. Padahal aku orang Jerman, aku nggak doyan. Sama apa lagi? Kita pesan tadi ayam sama udang lagi. Oh, tidak ada. Kok pakai kerudung? Tapi kan bukan cewek. Oh, cewek. Oh, as to cash? Maaf, tidak ada cash ya. Nggak ada cash. Ya. Saya beneran tidak punya cash. Ini buktinya saya lagi videoin. Kok kayak cowok ya? Itu cowok. Mas cowok. Ya. Itu cowok guys. Itu cowok. Guys, aku lagi masuk ke dalam restorannya sendiri dan ya memang aku lagi di
di kamar mandi karena aku pengen ngomong sesuatu yang penting. Tadi aku diminta untuk uangnya kan, kalian lihat. Gimana ya? Untuk aku itu agak aneh karena orangnya bukan, bentar ya. Itu orangnya bukan cowok, itu orangnya bukan cewek, tapi ini cowok, kayak 100% cowok. Itu dari suaranya, dari wajahnya itu kelihatan banget itu cowok. Dan menurut aku itu hal yang aneh, memakai kerudung, memakai baju-baju yang muslim gitu, dan minta uang gitu. Padahal kita lagi duduk mau lagi makan. Menurut aku aneh karena suaranya bagus, orangnya tidak bersakit. Bukannya kita pelit gitu, bukan, tapi aku lebih memilih untuk donasikan uangnya ke panti asuhan atau untuk orang-orang yang beneran sakit, misalnya bapak yang lebih tua, atau orang yang nggak bisa kerja gitu, atau orang yang kayak ada kesakitan gitu, kayak lebih, ngerti nggak sih, ke orang yang membutuhkan gitu. Pura-pura jadi cewek, ibu, anak 4, itu hal yang nggak banget gitu. Makanya reaksi aku udah kayak gini. Aku nggak tahu caranya bereaksi kayak gimana. Mungkin teman-teman bisa bantu aku di komentar bagaimana aku harus bereaksi kalau ada hal yang kayak gini terjadi, karena aneh sih, menurut aku aneh sih. Oke guys, aku udah keluar lagi dan aku udah dapat teh. Dan ya seperti aku bilang tadi, aku udah masuk ke kamar mandi dan aku udah sebut, aku udah dari tahun 2021. Aku mungkin itu tadi kelihatannya aku kayak sombong gitu, kayak nggak mau ngasih duit atau apa, tapi menurut aku ini nggak banget gitu. Aku nggak apa-apa kasih uang untuk panti asuhan, nggak apa-apa ngasih uang ke anak-anak kecil, apalagi perempuan-perempuan yang tidak punya support dari cowok, dininggalin dari cowok gitu. Aku nggak apa-apa gitu. Aku pengen banget. Tapi untuk cowok maksimum umurnya 30 tahun pura-pura jadi cewek pakai kerudung, katanya punya 4 anak gitu. Itu nggak banget guys, itu nggak banget. Menurut kalian gimana? Coba komen. Gak banget sih guys. Oke guys, aku sudah pulang dari Aceh dan Medan. Waktu aku ada di Aceh dan Medan, aku gak sempet kayak bikin video ngobrol santai-santai gini, karena memang gak sempet aja gitu kayak bikin video tentang hal itu. Jadi seperti kalian semua tahu, aku datang ke Aceh itu memang karena saya bersama tim Dompet Duafa mau bantu di Aceh. Beberapa bulan yang lalu ada banjir. Organisasi itu membantu orang yang lagi susah di seluruh Indonesia, nah termasuk juga Aceh. Makanya kita bersama tim itu, organisasi itu, kita pergi ke Aceh untuk interview juga, untuk melihat keadaannya sekarang gimana. Dan kemarin-kemarin ada banjir. Nah si Dompet Duafa yang baik ini, organisasi yang baik ini sudah membangun sekolah sementara. Dan itu memang bagus banget. Dan juga seperti kalian lihat di video itu, ada juga rumah-rumah yang dibangun sengaja untuk orang yang kena banjir di Aceh. Tapi itu cuma dari culture shock aku ya, bukan itu beda topik aja ya. Itu dari masuk aku itu cuma dari culture-nya aja, karena kan aku 3 hari di situ. Jadi hal yang aku memperlihatkan waktu aku datang dari bandara, terus aku makan bersama timnya. Jujur guys, aku orangnya sangat-sangat mencintai makanan Indonesia. Aku benar-benar mencintai makanan Indonesia. Sejak hari pertama waktu aku datang ke Bandung, aku tuh suka banget makanan Indonesia, seblak, nasi goreng, apa aja. Tapi kayak kita langsung dari bandara, kita datang ke restorannya, itu makanannya kurang fresh. Dan mungkin di video itu yang kemarin aku buat itu kayak kelihatan banget aku excited untuk cobain makanan Aceh, khas Aceh. Tapi aku kayak coba udang, itu kayak udah gak seger lagi gitu loh. Makanan lain itu mungkin bumbunya beda aja, asin, terus gimana ya, gak tahu sih, kurang enak aja. Jujur kurang enak aja. Sama aku kayak merasa kotoran. Aku kayak merasa kotoran gitu dari makanan situ. Jarang banget aku kayak merasa bener-bener di lidah kotoran. Juga ada orang yang samperin mau minta foto, dan aku seneng kalau misalnya minta foto, dan aku seneng banget gitu, apalagi anak-anak, aku senang. Tapi orangnya yang samperin itu cowok, mungkin dari
asalnya Aceh gitu, melihatnya wajahnya lokal, itu minta fotonya, ayo foto gitu. Tanpa minta izin, tanpa minta tolong, boleh nggak minta. Bukan seperti budaya Indonesia aku kenal gitu. Dan aku langsung shock. Aku bilang, mama aku juga langsung shock kan. Aku selalu kalau traveling kemana-mana, aku selalu sama ibu aku. Dan ibu aku juga langsung shock. Gimana itu orang bisa mau foto tapi nggak minta foto gitu, tapi sangat dengan wajah tidak enak dilihat. Lanjut, kita datang ke resto lain karena aku nggak punya kesempatan lagi untuk melihat kebudayaannya gitu. Kita datang ke restoran lain di hari selanjutnya, terus aku lihat ada bonteng di situ, ada bonteng yang besar, dan aku tuh suka banget kan sama bonteng. Jadi aku kayak, permisi bu, boleh nggak minta bonteng satu kayak gini-gini, nggak usah dipotong. Oh boleh aja. Terus aku duduk. Kita langsung sama timnya kamu makan sate, dan ini ada videonya kan, dan aku langsung coba bontengnya kok keras ya. Terus aku merasa kotoran di timun bonteng itu. Aku jadi pikir apakah ini dicuci atau enggak, karena biasanya kan harus cuci ini. Aku langsung tanya ke karyawan dari restorannya, permisi mas, cuci tangan mana ya, misalnya aku pengen cuci tangan sama sabun. Karyawannya nggak tahu mana bisa cuci. Terus aku jadi kayak kepo, kok orang kerja di sini tapi nggak tahu di mana cuci tangan gitu loh, gimana ya. Terus aku langsung samperin karyawan lagi. Terus aku tanya, permisi mas, cuci tangan mana ya? Oh di sini. Itu kayak ember kotor. Terus aku bertanya, sabunnya di mana? Nggak dipakai sabun gitu? Nggak ada sabun. Aku jadi kayak, wah, kayak bonteng aku juga nggak dicuci. Aku langsung gak mau makan gitu. Gimana ya? Kayak tempat-tempat yang kita kunjungi agak lumayan kotor. Apalagi resto-resto. Terus aku kan sama mama aku, jadi kita gak makan sama sekali karena ya kotor. Aku orangnya kan biasanya makan pakai tangan juga. Aku bebas mau pakai kuku atau aku lebih suka makan pakai tangan. Emang dari kecil gitu. Tapi gimana ya, abis itu aku sama mama aku kita nggak makan sama sekali. Kita pergi keluar, kita bilang sama timnya, maaf, kayaknya kita mau cari ngopi gitu sama susu, biar kita nggak kelaparan aja, kopi pakai susu kan bikin kenyang juga. Terus mereka bilang, oh ya udah, ada dekatnya di sini ada coffee shop gitu. Kita sama mama aku kita pergi 300-400 meter, kita pergi ke sana. Terus kita minta kopi, boleh nggak minta kopi? Terus ada tiga cowok yang memperlihatkan kita dengan kurang enak gitu, kayak kita bukan manusia gitu. Terus aku tanya, ada susu nggak tanpa gula? Soalnya kita biasanya minum kopi tanpa gula. Nggak ada susu. Tapi itu kan coffee shop, kok bisa nggak ada susu? Mereka bilang, ya nggak ada susu aja, tapi dengan suara yang tidak enak. Terus gimana ya? Aku nggak tahu cara menjelaskannya, tapi sebagai cewek ya, sebagai perempuan, dan mungkin untuk perempuan-perempuan yang nonton video ini mungkin paham gitu, wajah yang seperti kurang, nggak tahu sih. Pokoknya abis itu aku bilang, oh ya udah, nggak bisa beli juga, kita nggak apa-apa, kita tambahin uangnya, nggak, tapi mungkin bisa beli susu gitu di Circle K atau Alfamart, Indomart. Nggak boleh. Oke. Abis itu kita pergi lagi kan, kita kembali lagi ke resto itu sama timnya. Nah terus waktu aku kembali, ada satu bapak sekitar umur 40 tahunan duduk di restonya di luar, area luar. Bukannya kayaknya dia juga kenal saya gitu dari sosmed gitu, dari YouTube atau segala macam. Bukannya kayak minta tolong, boleh minta foto, tapi kayak gini, wah, ayo boleh gitu, kayak lagi panggil anjing. Kayak bener-bener suaranya keras, teriak kayak wop gitu, kayak panggil anjing. Terus aku jadi jawab, kenapa? Foto, ayo foto sekarang. Aku shock, aku langsung ke timnya, aku bilang aku nggak mau minta foto sama orang itu, karena aku bisa gitu dari sisi cowok gitu. Dan itu hal yang bikin aku sangat kaget, karena biasanya aku di Indonesia, aku jatuh cinta sama Indonesia yang gimana ya, aku kenal budaya Indonesia bukan seperti itu. Dan ya aku mengerti itu beda daerah, beda orang, beda lingkungan. Tapi aku shock juga, aku bener shock juga. Beda aja guys. Sama aku juga videoin waktu aku pesen makanan dari resto, dari tempat yang kita tidur, itu semuanya gosong. Itu makanannya gosong.
Terus aku jadi kayak boleh minta teh tanpa gula, dikasih gula. Aku bilang, maaf ini pakai gula, dikasih gula lagi. Jadi kayak, waduh, ini agak lama sih videonya, lagi agak lama sih videonya. Oh iya, ada juga satu hal yang mungkin ini hal pribadi dari aku. Salah satu juga hal yang bikin kita shock banget sama mama aku, bahwa kita lagi ada di macet gitu, kita lagi ada di mobil. Terus mama aku dia pengen rokok. Kita kayak tanya, boleh nggak kita berhenti dulu mobilnya, terus mama aku rokok dulu. Ya boleh aja. Jadi mobil kita berhenti, mama aku pergi keluar buat rokok sebentar, kayak 5 menit aja. Mama aku dia itu tertutup sekali, jadi tertutup sampai sini karena kan nggak boleh di Aceh pakai baju terbuka, sama juga pakai di sini kerudung, jadi bener-bener tertutup. Itu sekitar jam, kalau nggak salah ya, jam 9 malam, jadi nggak terlalu malam juga. Tiba-tiba ada 2-3 motor cowok nggak pakai helm, mereka lewat terus kayak sentuh mama aku. Jadi mereka lewat nih, mama aku di sini, mereka lewat terus kayak sentuh gitu di sini gitu. Abis itu mama aku jadi lumayan panik, jadi masuk ke mobil lagi, terus ceritain bahwa ini bahaya sekali, ini dia kayak panik aja. Itu kan baru jam 9 gitu, bukan malam-malam, cuma 5 menit keluar, apalagi pakai baju tertutup. Mungkin karena memang di situ tidak banyak cewek di luar malam, atau tidak banyak bule gitu. Saya juga nggak tahu, aku juga penasaran, aku juga nggak tahu. Tapi ini hal yang membuat kita pikir lagi untuk pergi ke Aceh gitu. Mungkin perempuan-perempuan yang nonton video ini pasti paham lah semenakutkan apa itu. Habis itu ya kita pergi ke Medan 1 hari dan kita pulang ke Jakarta. Jadi ini adalah trip kita ke Aceh. Memang tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin sesuai ekspektasi, nggak tahu. Tidak banyak bule pergi ke Aceh dan membuat vlog, nggak banyak cewek bikin vlog di Aceh. Dan aku kayak saranin mungkin punya orang lokal di kalian kan bukan orang Indonesia. Oke, jadi mungkin untuk hal yang aku nyadar, dan mungkin juga salah satu saran dari aku, karena di Aceh itu sangat mempraktikkan agama Islam, tapi Islamnya itu lebih ke hal yang aku nyadar itu lebih ke patriarki gitu. Dan gara-gara itu banyak sekali tempat kurang bagus diorganize gitu. Banyak sekali juga hal yang nggak ada strukturnya gitu, nggak ada kasih sayang, nggak ada cinta. Dan itu biasanya cewek yang ngasih. Tapi aku jauh lebih jarang melihat cewek di luar. Dan memang gara-gara itu jadinya kayak gini guys. Saran aku sih itu lebih menghargai cewek, sama juga ngasih cewek juga untuk mengontrol gitu. Karena cowok sama cewek itu beda fungsinya. Kalau misalnya cewek nggak ada suara sama sekali, cewek itu nggak keluar sama sekali, ya jadinya agak kaos gitu. Cewek itu harus punya suara juga, karena dengan kita berdua, kita bekerja sama-sama, jadinya bagus, jadinya baik. Oke guys, semoga kalian suka dengan vlog ini, dan mungkin agak juga seru vlog ini untuk menonton ya Aceh sama Medan. Dan aku juga pengen dengar suara kalian soal itu. Aku pengen dengar opini kalian soal itu. Jadi coba komen opini kalian tentang ini bagaimana, karena aku akan pasti baca-baca komen-komentarnya. Dan ya, semoga kalian suka dengan video kali ini dari Aceh dan Medan. Semoga kalian suka, dan jangan lupa like dan follow. Mungkin next kita akan kemana ya? Aku akan pikirin lagi, dan aku pengen explore lagi. Coba komen kota mana yang aku harus kunjungi next lagi. Dadah!